Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sena di MP3 Horror Channel. Kali ini saya akan menceritakan kisah mistis yang dialami seorang pekerja buruh pabrik. Link sumber saya sematkan di deskripsi. Dan hanya sekedar info, nama tokoh tempat di dalam cerita ini sudah disetting sedemikian rupa agar menjaga privasi yang terkait di dalamnya. Dan langsung saja dengan banyak bacot, ini ceritanya. Pasang earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Ingat, jangan nonton dan dengerin MP3 horor ini sendirian. Perkenalkan, namaku Junaidi. Kejadian ini saya alami saat saya bekerja di sebuah pabrik pembuatan benang di salah satu perusahaan di Bandung. Hari itu saya melamar pekerjaan di pabrik tersebut, dan tak selang lama setelah saya melamar kerja, sekitar 1 minggu kemudian saya diterima di pabrik tersebut. Di pabrik tersebut saya bekerja dengan semangat dan gembira, karena setelah sekian lama saya menganggur dan menjadi pengangguran tanpa tanda jaksa. Akhirnya saya sekarang sudah mendapati pekerjaan tersebut. Lah, kok jadi curhat tentang saya pengangguran? Maaf ya, terbawa suasana. Baiklah, kita lanjut ke ceritanya. Singkat cerita, Pas saya menjalani training selama 1 minggu dan saya bekerja non-shift. Akhirnya saya bekerja di shift malam. Cukup menjadi tantangan tersendiri bagi saya, karena semalaman suntuk saya harus bekerja dan menahan kantuk. 1-2 hari saya terus bekerja shift malam, sampai terjadilah kejadian mengerikan yang saya alami. Penasaran? Enggak sama cerita terusnya? Makanya pantengin terus MP3 horor. Saya malam itu berangkat kerja seperti biasanya. Saya pun langsung tancap gas berangkat dari rumah pukul 9:30 malam. Dan tak selang lama saya pun sampai di pabrik tempat saya kerja. Saya kerja dengan teman saya dalam satu ruangan. Teman saya namanya Dito, Andi, dan Rian. Setelah jam 11.30 saya kebelet mau pipis, dan saya minta antar kepada si Rian, teman kerjaku itu. Saya terbatuk. Entah kenapa di malam itu saya merasa takut ke kamar mandi di pabrik itu. Padahal hari-hari lalu aku biasa-biasa saja. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Tapi tidak di malam ini. Saya merasa takut dan enggan ke WC sendirian. Dan sialnya, si Rian malah gak mau dan meledek saya. Dia malah ngatain saya penakut. Dan akhirnya saya pun sendirian pergi ke WC. Karena sudah kebelet pipis. Dan entah kenapa setelah saya melewati ruang kosong, ruang kosong, dan ruang kosong itu berisi mesin press yang akan mengepres semua benang-benang tersebut. Ruang kosong itu dan ruang gelap menuju WC tersebut
Saya merasa lebih was-was dan takut. Keringat dingin pun bercucuran di dahiku. Dan tak selang lama aku pun sampai di WC dan menyelesaikan hajatku. Dan pas saya akan bergegas kembali ke tempat kerja, saya pun harus melewati ruangan gelap yang tadi. Dan saya lihat dari kejauhan ada seorang pria memakai baju putih dan memakai celana jeans hitam masuk ke dalam ruangan yang gelap itu loh. Mau apa ya bapak-bapak itu? Bapak-bapak itu masuk ke sana. Di sana kan gelap. Mungkin dia salah satu pekerja di sini, pikirku. Saya pun menyapa bapak-bapak tersebut. Anehnya, bapak-bapak tersebut tidak menggubris dan menjawab sapaanku tadi. Mungkin dia pekerja baru, pikirku. Dan aku pun menyalakan senter untuk mencari bapak-bapak tersebut. Ya, saya memakai senter karena ruangan itu sangat gelap. Dan tidak lama dari itu, saya melihat bapak-bapak yang tadi sedang membelakangiku. Dan tidak lama dari itu, perlahan dia memutarkan badannya yang membelakangiku. Dan astaga, kini dia menunjukkan wajah aslinya. Wajahnya hancur dan gepeng, serta tangan kirinya yang buntung. Aku pun terperanjat kaget dan sontak aku berteriak. Akan tetapi aku tidak bisa. Mulutku serasa dikunci dan mataku juga seakan terus dipaksa untuk melihat sosok tersebut. Dan tak selang lama kemudian tercium bau anyir yang sangat menyengat di ruangan gelap tersebut. Aku pun merasa pusing dan tak selang lama dari itu aku jatuh pingsan. Dan tak lama dari itu aku pun dibangunkan oleh temanku Rian karena mereka bilang cemas kepadaku karena aku tak kunjung kembali ke tempat kerjaku. Dan Rian pun membawaku ke tempat yang terang. Aku pun dipapah oleh temanku itu. Dan setelah badanku udah enakan, aku pun bercerita kepada Rian tentang apa yang ku alami barusan. Dan anehnya, pada saat aku bercerita kepada Rian, pada saat itu aku minta antar ke WC. Dia bilang dia tidak merasa dimintai tolong olehku. Lah, terus siapa Yan yang ngobrol sama saya tadi? Dia pun hanya geleng-geleng kepala dan akhirnya dia bercerita tentang apa yang terjadi di pabrik itu. 3 bulan yang lalu ada seorang teknisi yang meninggal karena tergencet oleh mesin pres di pabrik tersebut. Ceritanya, pada saat itu mesin pres tersebut rusak dan ia ditugaskan untuk memperbaiki mesin tersebut. Dan anehnya,
Pada saat proses perbaikan tersebut, tiba-tiba sensor mesin itu hidup dan menimpa pekerja tersebut pas di bagian kepala dan tangannya. Dan setelah dari kejadian tersebut, tidak ada yang berani ke kamar mandi atau ke WC sendirian, karena arwah dari pekerja tersebut suka menampakkan diri kepada orang yang bekerja di sana. Salah satunya ya kepada saya. Singkat cerita, setelah kejadian itu aku jatuh sakit. Lalu aku dimandikan oleh pamanku, karena pamanku mengerti dengan yang spiritual. Kata pamanku, hantu di pabrik tersebut marah kepadaku karena pas saya melewati ruangan yang gelap itu, saya tidak permisi kepada hantu penunggu pabrik itu. Ya. Dan setelah dimandikan tersebut, alhamdulillah badanku kembali enakan dan bisa bekerja dengan normal kembali. Ya, itu dia teman-teman cerita luar biasa yang dialami oleh pekerja pabrik tersebut. Dan hikmah yang bisa kita ambil dari kisah hari ini, kita ini memang hidup berdampingan dengan yang tidak kasat mata. Dan tidak ada salahnya jika pada saat kita melewati tempat yang asing atau yang angker, kita permisi dulu ya. Dan beri salam, karena kita tidak tahu ada apa yang tinggal di tempat tersebut. Intinya, kita harus menjaga sikap perilaku kita dimanapun kita berada. Dan saya rasa sekian dari cerita kali ini. Dan ingat, dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan membuat kalian parno dan takut. Akan tetapi kalian harus lebih percaya dan yakin atas kebesarannya. Saya Sena Everty Horror Channel pamit undur diri. Ingat, undur diri ya, bukan unur-unur yang suka bikin lubang di kolong rumah panggung. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.